Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah, kita akan meneruskan pengajian kitab Fathul Izar, menerangkan tentang rahasia terciptanya seorang wanita, terciptanya seorang perawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu asrori khilqatil abkari. Bab ini menerangkan tentang rahasia-rahasia terciptanya seorang wanita. Dalam bab kali ini mungkin ada pembahasan yang kurang sopan atau bahkan kurang wajar, tapi ini tetap akan kita kaji karena ini juga penelitian dan juga karangan daripada Kiai Musonef. Jadi saya harapkan Anda yang sedang menyaksikan acara ini, siaran ini, untuk tidak berpikir yang macam-macam, karena ini adalah ngaji dan jangan dibuat untuk sesuatu yang malah tidak baik. Bayanu asrori khilqatil abkar, menerangkan tentang rahasia-rahasia penciptaan seorang wanita, seorang perawan. Qala ahlul firasati wal khubri bin nisa'i. Telah berkata para ahli firasat dan juga para pakar daripada seorang wanita. Mereka berpendapat, ahli firasat dan juga para pakar wanita-wanita itu, idza kana famul mar'ati wasi'an kana farjuha wasi'an. Apabila ada mulut daripada seorang wanita itu lebar, wasian, lebar, kana farjuha wasian, maka farjinya atau alat kelamin daripada si wanita tersebut wasian, juga lebar. Ini yang mengatakan adalah ahli firasat dan juga seorang pakar daripada wanita-wanita. Maka ini pasti lebih banyak benarnya, karena mereka itu sudah pengalaman dengan wanita-wanita. Komentarnya, pendapatnya adalah ketika seorang wanita itu bibirnya wasian, bibirnya itu lebar, kana farjuha wasian, ini menunjukkan bahwa farjinya atau alat kelamin perempuannya tadi juga lebar. Wa idza kana shaghiran kana farjuha shaghiran dhayyiqan. Dan apabila mulut daripada orang perempuan itu kecil, kana farjuha shaghiran dhayyiqan, maka farjinya mar'ah, farjinya orang perempuan tadi juga kecil dan juga sempit. Bibirnya itu, mulutnya itu kok sempit, maka menunjukkan mulut bawahnya atau farjinya itu juga sempit, kecil dan juga sempit. Qala min bahri tawil, ada sebuah syair, ahli syair yang dia itu membuat syair dengan menggunakan bahar tawil. Idza dhaqa famul bikri dhaqat furujuha wa kana li fammiha si'arun li farjiha. Idza dhaqa, apabila sempit, famul bikri, yakni mulut seorang perempuan, seorang perawan,
dhaqat furujuha, maka farjinya juga sempit. Wa kana li fammiha, dan ada bagi mulut seorang perempuan si'arun, menjadi tanda, li farjiha, bagi farjinya perempuan. Artinya ketika famnya, ketika mulut dari seorang wanita itu kok ciut, maka farjinya juga ciut. Dalam mulut seorang perempuan ini menunjukkan, ini menjadi tanda bagi farjinya. Jadi dalam dua konteks ini bisa dipahami, seorang wanita itu ketika bibirnya itu wasik, besar, lebar, maka farjinya juga besar dan juga lebar. Sebaliknya, apabila mulut perempuan itu tadi shogir, kecil, maka ini menunjukkan bahwa farjinya itu kecil dan juga sempit. Jadi maksud daripada dua paragraf ini adalah seperti itu. Kemudian wa in kanat syafataha ghalidhataini kana syafroha ghalidhaini, apabila kedua bibir daripada seorang wanita itu tebal, dua bibirnya, bibir atas dan juga bibir bawah itu tebal, kana syafroha ghalidhaini, maka farjinya itu juga tebal. Bibir atas dan bibir bawah ini sama-sama tebal, maka farjinya perempuan tadi juga tebal. Wa in kanata raqiqataini kana raqiqaini. Selanjutnya, apabila bibir dari seorang wanita itu tipis, maka farjinya juga tipis. Atas tipis, bawahnya juga tipis, maka menunjukkan farjinya tipis. Jadi di sini ada pelajaran lagi, seorang wanita bila dia itu bibirnya, kedua bibirnya, bibir atas dan bibir bawah ini tebal, kandel, maka farjinya juga tebal dan juga kandel. Sebaliknya, apabila bibirnya itu tipis, maka kedua bibirnya itu tipis, maka farjinya atau vaginanya itu juga tipis. Jangan berpikir yang macam-macam. Ini adalah ngaji ini untuk pengetahuan kita saja, jangan digunakan untuk yang tidak baik. Wa in kanat tisufla rokikon kana farjuha sogiron. Kemudian apabila, ya Allah, apabila mulut bibir perempuan sufla rokikon, bibir bawahnya ini tipis, jadi bibir yang sebelah bawah ini tipis, karena farjuha sogiron, maka farjinya itu adalah sogir, kecil. Jadi bibir itu kan macam-macam ya. Anak sing bibirnya itu tipis atas atau tipis bawah. Ketika yang tipis itu di bawah, maka farjinya itu adalah kecil. Kemudian diteruskan lagi, wa in kana famul mar'ati syadidal humrati
kana farjuha jafan anir rutubati. Ketika mulut daripada seorang wanita itu syadidal humrati, sangat merah bibirnya. Wanita yang mempunyai bibir yang merah. Artinya merah ini memang merah asli, mboten dikei ginju, ora dikei benges. Apabila mulut bibir daripada seorang wanita itu sangat merah, kana farjuha jafan anir rutubati, maka farjinya itu kering, tidak rutubah, tidak becek, kering. Bibirnya merah, yang menunjukkan farjinya itu kering dan juga tidak becek. Ini hampir sama dalam keterangan yang ada di kitab Hasyiatul Bujairami. Hampir sama. Wa in kana famul mar'ati, di situ dituliskan lisanul mar'ati, di sini dituliskan famul mar'ati, hampir sama nih. Dan maknanya juga sama. Jadi wanita yang mempunyai bibir yang sangat merah, maka farjinya adalah kering, tidak teles. Nah, akhirnya kan kita berpikir, kemudian yang teles itu yang bagaimana, yang becek itu yang bagaimana? Kan ada yang becek, ada yang tidak becek. Dalam kitab Hasyiah Bujairami itu diterangkan, wa in kana lisanuha maqtu ar-ra'si kana farjuha kasirur rutubati. Saya ulangi lagi nih, karena ini tidak ada dalam kitab Fathul Izar, kami sisipkan keterangan yang ada di kitab Hasyiah Bujairami. Lafadznya, wa in kana lisanuha maqtu ar-ra'si kana farjuha kasirur rutubati. Apabila lisan dari seorang wanita itu maqtu ar-ra'si, terputus ujungnya, artinya lisannya itu tidak lancip. Lisan seseorang ini misal digambarkan seperti ini, lancip dia seperti pulpen ini lancip tuh. Maqtu ar-ra'si artinya itu terpotong ininya, bisa dikatakan itu agak segi empat, mboten luincip ngono. Ininya, ilatnya, lidahnya itu tidak lincip, terpotong. Maka lidah atau bibirnya, lisan, maka ini menunjukkan kana farjuha kasirur rutubati, maka farjinya itu kering, tidak becek. Sing wau nika lek bibirnya ini merah, menunjukkan bahwa farjinya itu kering, becek. Sing niki, sing yang ada dalam kitab Hasyiah Bujairami ini, wa in kana lisanuha maqtu ar-ra'si, terputus ujungnya, kana farjuha kasirur rutubati. Ini maka vaginanya atau farjinya itu becek, benar. Yang pertama tadi itu tidak becek, yang ini adalah becek. Kayak mboten iso mecucu, mecucu iku ora iso lincip, betul. Utawa ilate niku gak lincip, betul. Kayak terpotong. Segi empat yang seperti itu menunjukkan bahwasanya farjinya itu becek. Ya Allah, wa in kanat ba'ul anfi fahiya qalilatul gharadi fin nikahi. Kemudian
apabila seorang wanita itu mempunyai hidung yang mancung, hidungnya mancung, fahiya qalilatul gharati fin nikah, maka ini menunjukkan si wanita tersebut itu sedikit sekali nafsunya dalam berhubungan jima. Angel dijak jima, irunge mancung niku biasa tidak terlalu berhasrat dalam berhubungan suami istri. Kemudian wa in kana ma wara'aha hasanan fa innaha syadidatur ru'bati fin nikahi. Ini ada kalimat yang menurut kami sangat sulit untuk dimengerti, yang berarti kan apabila sesuatu yang ada di belakangnya itu bagus, maka ini menunjukkan bagusnya banget seneng untuk berhubungan jima. Ini kami masih mempunyai banyak perdebatan untuk ini, maka kami ambil keterangan yang ada di dalam kitab Hasyiah Bujairami. Di situ tertuliskan wa in kana ma wara'a udhuniha makhsufan fa innaha syadidur rughbati fin nikahi. Yang awal di sini adalah seorang wanita yang dia itu mempunyai hidung yang mancung, maka dia wanita yang tidak terlalu berhasrat dalam berhubungan suami istri. Kemudian siapa wanita itu yang dek ini ku jaluan, kata loh, dek ini ku semangat banget dijak. Nah, ini ada dalam keterangan kitab Hasyiah Bujairami. Lafadznya wa in kana ma wara'a udhuniha maksufan fa innaha syadidur rughbati fin nikahi. Apabila sesuatu yang ada di balik telinganya maksufan, yakni adalah disamarkan atau lebih menempel kepada kepala, fa innaha syadidur rughbati fin nikahi, maka wanita yang seperti itu dia itu sangat menggebu-gebu untuk berhubungan suami istri. Jadi kalau kayak kuping telinga ini kan enten sing jepopong enten sing biasa, ana sing duempet banget ini, kayak kate nemplek akan menyentuh kepada kepala. Wanita yang seperti itu dia sangat berhasrat tinggi untuk melakukan hubungan senggama, hubungan suami istri. Ini adalah keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Izar. Kami ulangi bahwa kesimpulan daripada pelajaran atau ngaji kali ini adalah seorang wanita apabila dia itu mempunyai mulut yang besar, yang lebar, maka menunjukkan farjinya lebar. Apabila mulutnya itu tidak lebar, kecil, maka menunjukkan farjinya kecil dan juga sempit. Bila bibirnya itu tebal, maka bibir bawahnya juga tebal atau vaginanya itu tebal. Apabila tipis, maka farjinya juga tipis. Apabila yang tipis itu satu, yang arah bawah, yang bibir di bawah, maka menunjukkan farjinya itu kecil. Kemudian apabila mulut daripada seorang wanita itu sangat merah merona, maka farjinya itu kering, tidak becek. Sebaliknya, siapa wanita yang mempunyai vagina yang becek adalah wanita yang lisannya itu persegi, seperti ini, lisannya itu seperti ini, ora sing lincip badan, yang rodok trepes segi empat itu. Ini adalah mereka yang punya vagina sering basah.
Kemudian wanita yang mempunyai hidung yang mancung, dia itu tidak terlalu berhasrat dalam berhubungan suami istri. Dan wanita yang sangat berhasrat untuk melakukan senggama adalah wanita yang mempunyai daun telinga yang hampir menempel kepada kepala. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah keterangan yang ada dalam kitab Fathul Izar. Semoga bisa memberikan kita pelajaran dan semoga ada kemanfaatannya. Banyak kesalahan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.